Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C dengan nomor stambuk 1892004-2009. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang perencanaan strategis PT Koko Jaya Prima Makassar. Adapun dalam perencanaan strategis PT Koko Jaya Prima Makassar, terdapat 4 sub pembahasan kita kali ini, yaitu visi misi PT Koko Jaya Prima Makassar, yang kedua mengidentifikasi tujuan, yang ketiga menentukan sasaran perusahaan, yang keempat rencana kerja perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada visi dan misi perusahaan. Adapun visi perusahaan dari PT Koko Jaya Prima adalah menjadi perusahaan dealer motor yang berkiprah di pasar domestik Sulawesi Selatan. Visi perusahaan menggambarkan keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa depan, yang pada umumnya keinginan itu adalah mencapai keberhasilan maksimum dengan keuntungan maksimum. Ya, kita melangkah ke misi. Misi perusahaan PT Koko Jaya Prima adalah PT Koko Jaya Prima perusahaan yang tumbuh dan berkembang di industri pemasaran kendaraan roda 2 merek Honda di Sulawesi Selatan untuk 51 memberikan kepuasan bagi pelanggan, pemilik modal dan karyawan melalui penguasaan teknologi, pemberdayaan potensi insani dan kemitraan yang saling menguntungkan. PT Koko Jaya Prima dalam misinya ini berharap bahwa PT Koko Jaya Prima kelak dapat mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu visi PT Koko Jaya Prima adalah menjadi perusahaan dealer motor yang berkiprah di pasar domestik. Ya, kita melangkah pada identifikasi tujuan. Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan. Ya, tujuan dari PT Koko Jaya Prima yaitu pertama, tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah menjadi pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai persoalan. Karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang. Perubahan tersebut terjadi antara lain karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, peningkatan dan meluasnya hubungan atau komunikasi, perkembangan teknologi dan perubahan faktor lingkungan pangsa pasar lainnya. Adapun tujuan pemasaran menurut Kotler yaitu mengemukakan bahwa pemasaran mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan baik pihak yang memiliki kepentingan utama pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Selanjutnya strategi perusahaan. Strategi perusahaan. Perusahaan perlu memiliki strategi agar dapat mencapai visi dan misi yang telah dirancang oleh perusahaan. Strategi dirasa penting karena dalam strategi inilah maka perusahaan dapat menentukan dan mengambil keputusan yang paling tepat, serta strategi penting untuk menghadapi persaingan yang ada di dalam pasar. Strategi juga akan menjadi senjata penting perusahaan untuk mendapatkan pencapaian tujuan utama dari visi dan misi perusahaan. Ya, karena suatu perusahaan yang memiliki perencanaan strategis yang relatif lebih terarah, lebih terjamin untuk mencapai tujuannya. Kita melangkah pada strategi perusahaan. Yang pertama, kita beralih pada analisis pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu direktur. Setelah direktur, manajemen representatif. Yang selanjutnya, senior advisor. Ya, dalam visi misi, dalam strategi ini kita melangkah ke visinya. Adapun visi dari perusahaan itu mencapai keberhasilan maksimum dengan keuntungan maksimum. Dan misinya itu PT Koko Jaya Prima perusahaan yang tumbuh dan berkembang di industri pemasaran kendaraan roda merek Honda di Sulawesi Selatan 51 memberikan kepuasan bagi pelanggan, pemilik modal dan karyawan melalui penguasaan teknologi pemberdayaan potensi
insani, dan kemitraan yang saling menguntungkan. Iya, setelah visi dan misi kita melangkah pada tujuan. Tujuannya terdiri dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu merupakan misi perusahaan untuk dapat mempermudah pencapaian tujuan jangka panjangnya. Yang selanjutnya, jangka panjangnya itu visi PT Koko Jaya Prima adalah menjadi perusahaan dealer motor yang berkiprah di pasar domestik Sulawesi Selatan. Ya, setelah visi dan misi serta tujuannya, kita melangkah pada analisis posisi. Analisis posisi dari perusahaan PT Koko Jaya Prima ini, kita dapat meninjau dari posisi eksternal dan posisi internalnya. Ya, dari posisi eksternal terdapat peluang dan ancaman. Dalam hal ini peluang dan ancaman. Peluangnya yang pertama, program pemerintah untuk Sulawesi Selatan sebagai kota wisata di Asia. Yang kedua, Makassar sebagai kota metropolitan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cepat negara-negara Asia dan Malaysia, Singapura, Jepang, dan Cina. Yang keempat, pemuda Makassar yang cinta akan kendaraan bermotor untuk gaya hidup. Ya, dan sebagainya. Adapun ancaman dari faktor eksternal ini, yang pertama berdirinya dealer resmi pesaing antara lain Surako Jaya Motor dan dealer motor lain yang menjamur di Makassar ini. Yang kedua, persaingan tarif bengkel. Yang ketiga, munculnya isu spare part palsu dan spare part rekondisi dengan kualitas dengan rendah. Yang keempat, pendidikan karyawan yang minim. Yang kelima, daerah Makassar yang telah banyak berdiri bengkel-bengkel di pinggir jalan. Ya, selanjutnya kita tinjau dari faktor internal. Dari faktor internal ini terdapat kekuatan serta kelemahan dari PT Koko Jaya Prima Makassar. Kita melangkah pada kekuatan terlebih dahulu. Kekuatannya yaitu luas bengkel bisa mengerjakan sampai 7 motor sekaligus dalam 17 jam. Selanjutnya, tarif bengkel maupun pembelian motor secara kredit bersaing, bunga lebih rendah dan terjangkau 2,5%. Selanjutnya, garansi yang lebih lama dan perawatan servis gratis secara berkala. Selanjutnya, reputasi yang cukup baik dalam pelayanan baik bengkel maupun kecepatan pengiriman pemasaran motor. Adapun kelemahannya yaitu kurang jaringan pemasaran yang langsung ke konsumen. Yang kedua, fasilitas untuk konsumen menunggu tidak ada. Yang selanjutnya, sarana atau prasarana kebersihan dan sarana pengolahan limbah tidak memadai. Setelah menganalisis, kita masuk ke strategi. Strategi ini terdapat 4 strategi yang digunakan oleh PT Koko Jaya Prima. Yang pertama, strategi SO, yaitu mendukung strategi growth. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO yang ditempuh oleh PT Koko Jaya Prima. Selanjutnya, strategi ST, yaitu strategi mendukung strategi diversifikasi. Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Dan selanjutnya, strategi WO, yaitu strategi mendukung strategi turnaround. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Ya, yang selanjutnya strategi 4 yaitu strategi WT, yaitu strategi yang mendukung strategi defensif. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Ya, selanjutnya setelah strategi kita masuk pada bagan yang sempurna.
bagian yang sempurna dari strategi perencanaan PT Koko Jaya Prima yang tadi saya telah jelaskan mulai dari visi dan misi, value, internal analisis, external analisis, kemudian asumsi, strategi analisis, aspek goal dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Karena strategi suatu perusahaan itu harus selalu dievaluasi dan dikendalikan dan dilakukan pengendalian. Karena sewaktu-waktu bisa saja turun dan bisa saja naik. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.